Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ini ya. Pada hari ini Bu Hani akan melanjutkan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai materi teks berita. Pada pembahasan minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, dan juga cara menyimpulkan teks berita. Nah, pada hari ini, kalian akan mempelajari tentang struktur berita dan juga anatomi berita, atau disebut juga struktur pola penulisan teks berita. Struktur teks berita ada 4, yaitu ada judul, orientasi, peristiwa, dan juga sumber berita. Nah, yang pertama yaitu judul. Judul merupakan gambaran dari isi berita tersebut. Biasanya ia ada di atas dan dibuat semenarik mungkin. Agar apa? Agar membuat para pembacanya tertarik untuk membacanya. Lalu, ini merupakan contoh dari judul. Nah, yang kedua, yaitu orientasi berita. Apa itu orientasi berita? Yaitu berisi pembukaan dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Nah, pada umumnya di dalamnya itu tertera tentang penjelasan mengenai berita yang sedang dibahas. Ini merupakan contoh orientasi berita. Lalu, yang ketiga, yaitu peristiwa. Nah, peristiwa beritanya. Nah, ini yaitu tentang proses kejadian dari awal sampai akhir. Nah, tentang awal akhir ini merupakan berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada, jadi yang sebenar-benarnya. Ini contoh dari peristiwa berita. Lalu, yang keempat yaitu sumber berita. Nah, sumber berita itu yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Nah, sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita ya. Nah, tadi itu merupakan struktur teks berita. Selanjutnya yaitu ada anatomi berita atau disebut juga dengan struktur pola penulisan teks berita. Nah, anatomi berita ini ada 4. Nah, yaitu yang pertama ada kepala berita. Nah, ini biasanya berupa judul. Lalu yang kedua ada teras berita. Lalu yang ketiga ada tubuh berita. Nah, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada kaki atau ekor berita. Nah, informasi tambahan. Nah, yang pertama yaitu ada kepala berita, yaitu berisi judul berita yang biasanya ditulis besar. Nah, ini biasanya ditulis di atas ya anak-anak ya. Nah, ini contoh dari kepala berita. Lalu yang kedua ada teras berita. Nah, teras berita yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari dari teks berita. Nah, berisikan pokok-pokok, itu contohnya dari adiksi. Apa, di mana, kapan, siapa. Tidak semuanya ada, namun biasanya di awal-awal ini terdapat adiksi ini. Ya, apa, di mana, kapan, siapa. Lalu ini merupakan contoh dari teras berita. Lalu yang ketiga ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini isi uraian lengkap yang menjelaskan adik Simba. Jadi dijelaskan lagi nih secara lengkap apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimananya. Ini merupakan bagian yang sangat penting karena melengkapi segalanya. Nah, ini dijabarkan nih pokok-pokok dari 5W1H atau adik Simba, sebutan adik Simba. Ini contohnya. Lalu yang terakhir, kaki atau ekor berita atau disebut juga informasi tambahan. Nah, di sini merupakan penegasan atau simpulan dari berita. Nah, ini merupakan penutup yang berisikan simpulan atau penegasan. Ini merupakan contoh dari kaki berita atau ekor berita. Untuk penjelasan hari ini hanya itu saja dari Bu Hani. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Hanya itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.